komentarnya lucu deh. Kalau begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya emang misalnya sering dikebelin asing. Begitu asing, wah apalagi K-pop, wah K-pop nih. Tapi di bidang programmer beda ya. Wah, ini Pak Purbaya ini benar-benar gak takut ini sama Pak Luhut, Opung Luhut ini. Nah setelah sebelumnya tuh nyenggol-nyenggol penasihat khusus presiden, sekarang masih dicolek lagi sama Pak Purbaya ini. Nah kali ini yang dipersoalkan ganti sistem Kortek alias aplikasi pembayaran pajak kita. Dan nyenggolnya gak nanggung-nanggung, langsung disebutin tuh. Bila programmer Kortek walaupun dari Korea dipadankan sama anak lulusan SMA kita, itu sama. Seberani itu dia bicara itu. Nah ini memang bener. Sudah banyak tuh wajib pajak yang pada berkeluh kesah tentang pemanfaatan Kortek ini. Model setoran pajak yang baru ini mulai dipakai tahun ini. Ini mosok rakyat mau menunaikan kewajiban saja malah direpotin dengan sistem ini. Dibandingkan sebelum ada Kortek. Kenapa malah lebih simpel yang dulu? Kalau teknologi memudahkan, mengapa diterapkan model secara online malah nambahi dan membebani para wajib pajak? Susah. Arep bayar wis susah. Nah, aku nek ora gelem bayar piye? Dan seperti kita tahu loh, di antara pejabat negara kita yang sering berbicara perkara Kortek, ya Opung Luhut ini. Lalu ada Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sebelum Pak Purbaya. Mbak Ani kalau saya panggil waktu SMA itu. Malah jarang menjabarkan atau menjelaskan tentang sistem baru ini loh. Wah, Mbak Ani ini. Apakah model-model mengkritisi kebijakan yang disampaikan Pak Purbaya bakal terus berlanjut? Dia beneran loh, kayak enggak punya beban. Losdol itu Pak Purbaya. Mengkritik kelemahan sistem yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pembayaran pajak. Rakyat tuh justru malah seneng dan yang bersangkutan tak nilai fair. Mau mencermati sistem yang dijalankan oleh Ditjen Pajak. Salah satu bagian dari Kementerian Keuangan itu. Harusnya Opung Luhut tidak perlu bicara atau menanggapi kritik yang disampaikan itu. Loh kenapa? Lah itu kan sudah tugasnya Pak Menteri Keuangan toh. Memang komandan atau bosnya di Ditjen Pajak kok. Ya wis bener itu Pak Purbaya itu. Orang sampai lu tersinggung. Harusnya malah diapresiasi. Nah, seorang wong pinter kok berani kritik bawahannya. Wis bener itu. Lah yang makin bikin Begawan salut itu sama Pak Purbaya. Hal-hal detail itu kok ya paham ya dia itu. Ngerti, menguasai. Materinya di otaknya itu full tuh. Lepas kemarin akhir pekan itu. Contohnya tuh menjelaskan kendala teknis tentang buntetan-buntetan di aplikasi. Dia ngerti loh. Ini memperlihatkan selain menguasai keuangan soal perbankan, Pak Purbaya ya paham teknologi juga. Loh, semoga ini tidak dilandasi sama kepentingan politik loh. Kita butuh teknokrat kayak Pak Purbaya ini. Tidak sekedar bekerja dengan baik, namun sanggup mengkritik dirinya sendiri. Dan menilai anak buahnya. Tak lupa dibenahi di mana masalahnya kalau ada kekeliruan. Banyak memecat itu karyawan-karyawan dari Ditjen Pajak. Ini bukan saatnya main-main ini sekarang ini. Negara lagi nggak bener. Nah menteri baru ini kelihatan lumayan menguasai benar ini soal keuangan maupun sistem pendukungnya. Loh kebanyakan menteri yang lain rodok menjaga diri buat bicara. Ya mungkin di sini kurang paham apa yang dikerjakan. Apalagi menilai negatif yang dijalankan anak buahnya. Seorang ngerti, sok pinter anak buah ya. Para menteri itu. Nah sosok satu ini memang beda banget. Pantas saja belum kerja 3 bulan sudah dapat penilaian menteri berkinerja terbaik dari rakyat.
Nah, kalau sebelumnya dia sempat bersitegang sama Pak Luhut, perkara kereta cepat sama family office, kok nambah perkara anyar ini, perkara kortek. Apalagi dia menyangkut sosok nama orang yang sudah senior disegani di jajaran kabinet. Lu bayangkan loh, Opung Luhut sudah lebih dari 10 tahun sebagai pembantu presiden. Bukan itu saja, secara kedekatan, Opung jelas lebih kenal duluan Presiden Prabowo dibandingkan kenal sama Purbaya. Nah, aneh kan? Tapi Pak Purbaya nggak mau tahu. Kritik ini demi masyarakat, demi bangsa dan negara ini, demi tugasnya. Tidakkah itu memperlihatkan dia memiliki kemampuan? Menkyu kita ini, kapasitas dan kapabilitas, termasuk keberanian, kejujuran yang diberikan seorang presiden kepada dia, tugas-tugas yang harus diembannya. Kita mesti mengapresiasi, mendukung segala langkah-langkah Pak Purbaya demi kebaikan buat negara. Nah sekarang ini kan yang dibedah, diungkit itu program dengan pembiayaan yang nggak kecil. Gek nek sing disorot itu kortek, pembiayaannya tuh besar banget itu, buat mendelove sistem ini. Kabarnya ini dari yang tak dengar atau informasi yang tersebar, pengadaan itu mencapai 1,2 triliun. Wah, kemen itu. Tenan. Lah kok ya enggak masuk akal. Ini apa lagi? Ini jangan-jangan markup lagi. Seperti kereta Wus yang diperkirakan di seperti ada markup sampai 300%. Mosok sebuah aplikasi harganya sampai segitu tinggi? Belum lagi loh, begitu dijalankan malah terus terjadi masalah. Lu mulai awal tahun sampai sekarang, ini menandakan pilihan vendor yang mendevelop aplikasi tidak mumpuni. Dan Pak Purbaya cara ngetesnya itu pakai hacker. Tahu hacker? Maupun di internal itu meminta ahli mendapatkan transformasi skill buat mematahkan kortek ini. Nyatanya orang-orang suruhan Pak Purbaya malah sampai bisa menyimpulkan bila pihak pemenang tender yang garap kortek itu kualitasnya setara lulusan SMK atau SMA di Indonesia. Itu kan menyedihkan banget itu. Masa iya program dikerjakan sama orang yang bukan ahlinya atau yang menanganinya, tidak sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Lah yang ngobrol-ngobrol ngentek duit hasilnya rapi. Dengan apa yang dikatakan Pak Purbaya ini, semestinya dia berani menugaskan bagian internalnya mengaudit program ini. Loh, dengan anggaran sebesar 1,2 triliun, masa iya sih para ahli papan atas bidang teknologi gak bisa direkrut? Hah? Belanja ora kuat. Negara kita banyak yang ahli-ahli IT. Loh, rencana optimalisasi pemasukan pajak yang pengen dijalankan secara real time kan jadi terhambat seperti ini. Permasalahan tok enek. Arep bayarnya kangelan. Lah nek model setoran pajak terganggu begini, rodok horor juga. Yang tak maksud horor itu dudu metu jin. Bukan itu. Ono memedine gendruwo, bukan itu. Apakah terbuka peluang? Ada salah catat, salah rekam, salah mengkalkulasi setoran pajak dari rakyat dan pengusaha. Dan tidak sesuai dengan duit yang masuk ke kas pemerintahan. Ini kalau terjadi tersendat-sendat pembayaran pajak, APBN bisa ngelumpruk. Kita tahu kan, APBN 82% dari hasil pajak. Nah ini piye ini kalau kayak gini nih? Rendetan ini berpeluang diintervensi sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Sebab hingga detik ini masih muncul tuh banyak masalah. Aku mau cerita nih, kok ramudeng boso pemprograman itu. Nah mesti bisa baca bahasa program. Nek gak mudeng nanti saya bisa salah tangkap. Atau ngompol sing ngrungokne bingung dhewe. Nah, umbawan ngomong apa gitu. Wes intine ngene wae lah. Aku arep ngomong program-program angel. Intine ngene. Selama dibenahi hampir setahun, Kortek belum optimal bekerja. Ini ngono wae lah. Sehingga bisa menghambat penarikan pajak. Hasil pajak yang harusnya menutup 82% dari APBN bisa
kacau. Ya teknologi itu terus berkembang pasti, tidak akan berhenti. Tetapi sejak di launching hingga Oktober bulan ini, ada aja kendalanya itu. Nah, semoga Pak Purbaya bisa mengkonfirmasi, beneran enggak realisasi catatan setoran wajib pajak sama duit yang ada di rekening rakyat? Apakah semua transaksi, terutama di sistem pemerintah, bisa on time, tepat waktu, ya, alias sesuai dengan transaksi yang berjalan? Loh, kalau terjadi kelambanan, keterlambatan, atau kendala proses, bakal rawan adanya penyelewengan itu. Nih para operator nih, front program yang berkutat di depan harus dipilih pegawai-pegawai mumpuni, yang cerdas, yang pintar, punya kredibilitas serta integritas yang baik, serta kejujuran. Ini masalah duit loh ini. Hah? Sebab gini, dengan teknologi harusnya akan membantu pekerjaan manusia lebih cepat, lebih tepat. Cuman nek para operator kemudian tergoda, lah bahaya, ini duit loh. Tapi enggak lah, gaji orang-orang Kementerian Keuangan itu remunerasinya sudah tinggi banget. Wes kimplah-kimplah. Jadi melihat angka-angka yang tiap hari terus bertambah, orang jadi kemecer mereka. Moga-moga tahan imannya. Melihat duit yang jumlahnya triliunan. Nah, ini pasti ada pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan otorisasi sehingga duit negara aman. Ada yang ngawasi lah. Lu udah tahu juga nih, Opung itu belum merespon balik atas apa yang dikatakan sama Pak Purbaya masalah Kortek ini. Sebab sebelumnya Opung yang bilang kalau pembenahan Kortek itu butuh 2 tahun. Lah bagaimana mumet benar. Lalu biaya mendelov baik tembus triliunan, masa sih perbaikannya sampai 2 tahun. Ini waktu apa? Jangan-jangan dulu sebenarnya Kortek ini belum selesai di develop loh. Hanya dipaksakan segera dijalankan. Hah? Makanya ya masalahnya terus ada aja. Kendala-kendalanya terus terjadi tiap hari. Lalu durung tuntas dari sebuah sistem terintegrasi. Apa iya ini para ahli IT dalam negeri tidak bisa itu dilibatkan? Diminta membenahi agar bisa segera rampung masalahnya. Kalau versi Pak Purbaya, ini ada beberapa sistem di Kortek yang sudah diserahkan pada pemerintah Indonesia, memang ada. Neng pos-pos itu kemudian dipegang sama orang-orangnya Pak Purbaya. Nah di sisi lain dia meminta hacker ngetes keamanan Kortek itu. Ya pilih diuji coba orang suruhan Pak Menteri. Sebab nek berhasil dibobol oleh para para hacker, dia gak akan ngambil apa-apa. Wis bayaran, kita bayar ngehack iso ora. Ning nek Pak Menteri gak kenal, bisa belandang. Barang masuk ke sistem, kita doakanlah semua yang menghambat bisa ditangani oleh Pak Purbaya. Oke ya. Jadi kita dukung aja lah, kita support tentang penanganan langkah-langkah yang jitu dari Menteri Keuangan kita yang baru ini. Semoga tetap di backup oleh Pak Presiden Prabowo dan juga ada pengamanan dari TNI. Agar apa yang dilakukan Pak Purbaya mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini. Rakyat butuh disejahterakan. Salam Bengawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.